Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk datang berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan.
hebat bagi Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dan Dia adalah Tuhan yang benar. Amin.
semuanya berarti dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama renungkan firman-Mu, berbicara atas kami Tuhan. Dan terus kami mau masih dalam hadirat Allah. Kami mau tidak putus dalam hadirat Allah, meskipun kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Tuhan tolong kami, sehingga kami masih duduk diam dan mau terus menerus dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa hari ini kemenangan terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau duduk diam belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini adalah hari kemenangan, ketika kita dalam 3 hari berpuasa ya. Dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hari ini pastinya juga Bapak Ibu masih melanjutkan. Ada yang beberapa melanjutkan, ada yang mungkin sudah buka puasa karena udah dari kemarin malam sudah berpuasa. Tapi kita mau melihat di sini, ketika kita mau berseru, ketika kita mau bersorak, bahwa Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Haleluya. Kita mau buka bersama-sama di dalam Yoel. Di dalam kitab Yoel, kalau saya pelajari kembali, ternyata yaitu dari pasal pertama saya melihat ternyata ada kesusahan yang terjadi, yaitu di mana ada belalang pelahap. Belalang pelahap ada terjadi di Yehuda pada waktu itu. Di sana dikatakan dalam Yoel 1 bahwa dalam Yoel 1 ayat yang ke-10, ladang sudah musnah, tanah berkabung dan semu, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Kenapa panen ladang itu musnah? Karena ada belalang pelahap di sana. Di sana dikatakan bahwa apa yang ditinggalkan di ayat sebelumnya, ayat yang keempat, apa yang ditinggalkan belalang pengiring telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan oleh belalang pelahap, dan lain sebagainya. Sehingga pada zaman itu, pada zaman Nabi Yoel berbicara, mengatakan di sini bahwa ternyata semua sudah tidak ada gunanya. Kebun semua sudah habis, semua sudah kering. Jangankan manusia, tanaman aja sudah mati. Jangankan tanaman, binatang pun mati kelaparan pada waktu itu. Dan di situ sepertinya ada sesuatu yang Tuhan taruh untuk mengingatkan pada waktu itu bangsa Yehuda untuk ayo engkau kembali kepada Allah. Ayo engkau harus kembali kepada Yesus, kepada Allah Sang Pencipta. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Mengapa Allah mau supaya kita ada perubahan lepas perubahan? Yang pertama, kalau kita mau ada perubahan, kita mau belajar bersama-sama. Yuk baca sama-sama di dalam Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, baik berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Saya melihat di sini ternyata ketika mau ada perubahan dalam kehidupan kita, ketika mau kita adakan terobosan di dalam kehidupan kita, kita tidak hanya datang untuk kepada orang lain, tetapi kita datang kepada Tuhan. Di sini Yoel berkata bahwa tetapi sekarang firman Tuhan dikatakan, berbaliklah kepadaku, kepada Allah dengan segenap hatimu. Saya mau mengatakan di sini, ketika engkau datang beribadah ke tempat ini, jangan sampai engkau terkungkung dengan rasa malumu. Saya mau memuji Tuhan, tapi saya takut di sebelah saya ada orang yang selalu kepoin saya. Atau saya mau bersyukur kepada Tuhan, saya mau menangis di hadapan Tuhan, takut nanti, kamu ke gereja kenapa kok sampai nangis-nangis gitu ya. Saya mau melompat di hadapan Tuhan, tapi kenapa? Saya takut nanti disangkanya saya kurang gimana gitu ya kalau saya berlompat kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan, ketika engkau mau datang kepada Tuhan, engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, maka datanglah, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Itu yang Tuhan mau ketika kita mau datang di hadapan Tuhan.
Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita hatinya tertuju hanya kepada Tuhan. Gak peduli di samping kananmu berkata apa, gak peduli di samping kirimu mau berkata apa, yang tertuju mata kita hanya kita tujukan kepada Tuhan. Amin. Dan koyakkanlah, ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Bapak ibu saudara sekalian, Allah pun menyesal sudah memberikan satu hukuman yang besar pada Yehuda pada waktu itu, yaitu semua kekeringan terjadi. Karena apa? Allah mau mengingatkan, karena kedaulatan Allah, kebesaran Allah lah, Dia sanggup untuk melakukan perkara yang besar, sehingga bangsa Yehuda harus kembali kepada Allah. Dan hari ini saya mau katakan, kalau kemenangan itu akan terjadi di dalam hidupmu, ayo kembali kepada Tuhan. Beri hatimu kepada Dia. Angkat hatimu kepada Tuhan. Koyakkanlah hatimu, di ayat 13 di sana katakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban saja dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Haleluya. Pada hari ini kita mau belajar bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Tidak peduli teman di samping kanan kirimu mau berkata apa, yang tertuju saya sama Tuhan. Ketika saya mau menyembah Tuhan, Tuhan adakan perubahan dalam hidup saya. Ketika saya mau menyembah Dia, maka ada pemulihan dalam keluarga saya. Ketika saya mau mengucap syukur dengan hati yang penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan, maka Tuhan Allah yang kita sembah hari ini akan menyembuhkan engkau. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ayat 27 berkata, firman Tuhan masih di dalam Yoel, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, bahwa aku ini adalah Tuhan Allahmu, dan tidak ada Allah lain, dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan buat saudara dan saya. Ketika engkau masa-masa hari-hari ini, mungkin tahun kemarin engkau merasa kekurangan, mungkin tahun lalu engkau merasa kekeringan, mari datang di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita sekalian tersyukur di hadapan Tuhan, bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Engkau yang sedang bergumul hari-hari ini, engkau yang sedang membutuhkan mujizat yang besar hari-hari ini, mari saya mau katakan sekali lagi, kamu akan mengetahui bahwa Allah itu ada di antara kita sekalian. Roh Kudusnya ada di atas kita hari ini. Jangan tinggalkan, jangan kecut, jangan tutup hatimu dengan satu hal yang membuat engkau malu atau egomu, tapi buka hatimu buat Tuhan. Karena Dia hari ini mengulurkan tangan, Dia terbuka tangannya buat engkau pada pagi hari, dan Dia tidak pernah merasa malu untuk mengaku engkau adalah milik kepunyaan. Haleluya. 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 Mari saya undang untuk bersama-sama angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya.
Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Inilah waktu yang terbaik di dalam doa yang kita lakukan bersama-sama. Biar kiranya setiap kita akan dengan rendah hati datang kepada Tuhan dengan perkataan, ya Tuhan, ampunilah diriku. Tuhan, pulihkanlah rohaniku, pulihkanlah imanku, pulihkanlah hidupku. Haleluya, haleluya. Sehingga waktu kita berkata demikian kepada Allah yang mengasihi, Allah yang menerima kita apa adanya, maka saat itu juga pemulihan Allah dilakukan dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita berdoa kepada Tuhan adalah doa orang yang benar, dan firman Tuhan mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bahkan dikatakan sangat besar kuasanya. Pintu surga akan terbuka dan berkatnya dicurahkan. Pintu surga akan terbuka dan mujizat kesembuhan akan dinyatakan. Pintu surga akan terbuka dan pemulihan dinyatakan. Pintu surga dibuka, maka segala yang kita butuhkan itu menjadi mesbah kita kepada Tuhan. Kita bertaruhkan kepada Tuhan sehingga kita bisa mengatakan Tuhan menjawabnya. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita akan datang kepada Tuhan dan rendah hati menyatakan, ya Tuhan, ampuni aku. Kalau pada saat ini di rumah Tuhan atau yang mengikuti pada secara online di rumah masing-masing, engkau bersama dengan suami istri, engkau boleh peluk, engkau boleh gandeng tangan, dan kalau ada suatu hal yang belum beres dalam hubungan suami istri, engkau bisa mengatakan, Ma, aku minta maaf. Pak, aku minta maaf. Maka saat ini juga kuasa pemulihan Tuhan akan dinyatakan, sehingga doa yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah doa orang benar yang sangat besar kuasanya.
kebetulan kalau kita ada di Banten, mari kita akan memberkati suku Baduy, salah satu suku yang kita rindukan supaya dekat dengan Tuhan. Gak kebetulan juga kita ada di Banten yang dulu merupakan provinsi bagian dari Jawa Barat. Tahukah, suku Sunda adalah suku terbesar yang masih belum mengenal Tuhan. Mari kita angkat tangan dan berkati suku Sunda, suku Baduy, suku Sunda, suku Baduy. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Kami mengangkat tangan berdoa, biar kasih-Mu dicurahkan untuk mereka. Dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur ada orang-orang Baduy yang mengenal Tuhan. Hari ini orang-orang Sunda seperti manapun berada yang mengenal Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri untuk berdoa buat mereka, biar mereka akan bersama-sama kami menuju kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih jamaah-Mu untuk suku Baduy dan suku Sunda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Abraham berdiri untuk Lot dan keluarganya, dia sampaikan kepada Tuhan, kalau ada 50 orang benar di Sodom Gomora, apakah Engkau terpukul mereka? Tuhan bilang enggak. Kalau 10 orang enggak. Dan sampai maksud hati dan doa dari Abraham, yaitu Lot dan keluarganya. Lot dan keluarganya diselamatkan karena doa Abraham. Dan Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, dan dia disebut sebagai bapa orang beriman. Oleh karena itu, saudara dan saya sudah berdoa hari ini. Berdoa untuk keadaan sekeliling kita, untuk Indonesia, untuk Banten, Tangerang, untuk suku Sunda, untuk suku Baduy. Kita jangan lupa dengan gereja kita, gereja Sidang Jemaat. Kami berdoa bersama-sama untuk gereja, biar Tuhan pakai menjadi mercusuar, mewartakan nama Yesus kepada segala bangsa. Berkati PPP, PPD yang ada, PPD Banten, seluruh pendeta dan jemaat dimanapun berada. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ini kesempatan yang baik buat setiap saudara meyakini firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan akan usir belalang pelahap. Artinya Tuhan akan usir setiap hal yang mendatangkan celaka dalam hidup, yang mendatangkan bangkrut dalam segala apapun yang kau lakukan, yang mendatangkan kegagalan dalam hidupmu. Karena apa? Karena kita orang benar ya Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini, mari kita angkat tangan, tengadahkan tangan kita ke hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa kita berserah kepada Tuhan. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Waktu kita angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan menurunkan tangannya dan memberkati saudara dan saya. Sehingga kalau saudara yang sakit, engkau angkat tangan hari ini di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau yang sedang bergumul, punya beban berat, angkat tangan kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini terjadilah pemulihan, kelepasan
yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan tempat tinggal, apapun juga, hari ini dalam nama Yesus, Tuhan mendengar doamu, Tuhan menjawab doamu. Terjadilah sesuai imanmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan ada seorang ibu yang sakit bagian pinggang sebelah kanan, hari ini dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan Yesus, pemulihan dari Tuhan Yesus, sehat bagian pinggangmu. Haleluya. Ada seorang anak kecil yang sakit, seringkali mengalami sakit di bagian kaki sebelah kirinya. Dalam nama Yesus Kristus, dijamah, disembuhkan oleh pilur darah Yesus Kristus. Terjadi kesembuhan, sehat kembali dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat syukur bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan berkati, beri dengan penuh sukacita untuk digunakan untuk pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin diperluas, diwartakan bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata bersama, amin. Haleluya. Selalu kembali Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kepada yang melayani. Ada Ibu Neng, Ibu Lis ya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama ada yang baru pertama kali hadir hari ini, yaitu Saudari Siska. Kita beri tepuk tangan, haleluya. Bisa berdiri? Ya, ini adalah bagian keluarga dari Ibu Aven yang tadi memberi pujian ya. Puji Tuhan, selamat datang, Tuhan berkati. Semua yang sedang dirindu diharapkan, itu pasti Tuhan akan memberikan. Tuhan berkati ya. Kita senang nanti waktu-waktu berikutnya bisa hadir kembali dalam ibadah yang ada. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Dalam minggu ini ada Karen Kalisa, ada Josephine Salom Margareta atau Salom, ada Stefani Salom Widiarto ya. Yang lainnya Tuhan memberkati. Amin. Rupanya TR di bawah ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Nah, nanti kita akan kembalikan kebiasaan kita waktu mengucapkan ulang tahun dan berdoa di setiap akhir bulan ya, di setiap akhir bulan. Seperti itu ya. Syukur-syukur kalau kita diberkati nanti ada sedikit bingkisan kecil gitu ya, untuk yang berulang tahun ya, atau nanti dibeliin bersama dan sebagainya. Nanti kita seperti kembali di tahun 2015 ya, seperti itu, supaya dalam bilangan jemaat yang masih belum 1.000 orang masih bisa lah dilakukan ya, seperti itu ya. Jadi supaya kita bisa saling peduli satu dengan yang lain ya. Dan jangan sampai ada yang berulang tahun tidak ada yang mendoakan sama sekali, kan begitu ya, seperti itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan keputusan rapat Gembala Sidang, PPG dan juga panitia gereja ya, termasuk pelayan ibadah hari Minggu, bahwa yang pertama ibadah hari Minggu kita akan kembalikan juga di waktu-waktu sebelum pandemi ya. Jadi ibadah hanya dilakukan 1 kali jam 8 pagi. Sedangkan pukul 10 nanti akan digunakan untuk ibadah raya tugas remaja dan remaja. Ya, seperti itu. Dan ibadah sekolah minggu jam 9 pagi.
Dan nanti ini akan efektif untuk ibadah tunas remaja fellowship itu di tanggal 5 Februari 2023 ya. Oleh karena itu minggu depan kita hanya ibadah 1 kali. Tanggal 29 juga ibadah 1 kali. Khusus tanggal 29 kita akan bersyukur bersama-sama. Bagian besar dari keluarga GSJ Citaraya ingin bersama-sama bersukacita dan bersyukur dengan tahun baru yang Tuhan berikan ya. Jadi sebelum mengucapkan Happy Chinese New Year, kita bisa berdoa bersyukur kepada Tuhan bersama-sama di tanggal 29. Amin. Haleluya. Jadi jangan lupa juga siapkan ampo-amponya untuk memberkati anak-anak kecil ya. Oh ya, saya ingat bukan anak-anak kecil aja yang perlu ampo katanya, semua halnya. Dan sudah nanti disiapkan pohon apa itu namanya? Ya pohon ampo lah begitu ya, supaya bisa ambil ampo apa sebagainya ya. Tapi pohonnya juga boleh diangkut setelah amponya habis semua ya. Puji Tuhan. Jadi yang melayani minggu depan ya sudah ada di Warta Jemaat. Berkenaan dengan pengumuman juga nanti kita akan mengupayakan untuk menggunakan media ya, dibuat video-video potongan kecil supaya lebih menarik dan lebih singkat ya. Biasanya kalau seperti saya nanti bisa lupa khotbah lagi begitu ya, atau yang lain yang suka cerita nanti lupa ya. Jadi biarlah Tuhan akan berkati kita sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kegiatan sepekan kita dari Selasa sampai Kamis tanggal 17 sampai dengan 19 Januari 2023 komunitas temu orang percaya belum dilaksanakan ya, namun komunikasi pastoral sudah dilaksanakan. Lalu hari Jumat 20 Januari 2023 jam 7 malam ada malam puji doa onsite ya. Lalu hari Minggu ibadah jam 8 pagi untuk ibadah raya umum, jam 8.30 maaf ya untuk ibadah anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan komunitas stop nanti akan dipersiapkan lebih baik dan menjadi salah satu kegiatan tengah minggu selain dari MPD atau malam puji doa. Sedangkan untuk komunitas yang berhubungan dengan pria, wanita, pasutri nanti akan dilakukan hari Minggu, tapi bergantian ya, ada yang minggu kedua, ada yang minggu ketiga, ada yang minggu 4 begitu ya, supaya kesannya nanti kalau misalnya sedang ada komunitas wanita ya prianya pergi ke mall gitu ya. Nah, gitu. Atau sebaliknya ya, sebaliknya begitu ya, kalau ada komunitas pria ya wanitanya belanja ke pasar Cikupa gitu ya. Kalau pasar ya belanja ke mall seperti kurang asik kan gitu ya. Kalau ke pasar asik ya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama ya. Puji Tuhan. Itulah yang ingin saya sampaikan dalam pengumuman ibadah hari ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, menyerahkan sekali lagi sidang jemaatmu ke dalam tangan kuasa, karena mereka kepunyaanmu, mereka biji matamu. Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk seluruh pengerja, pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah raya hari ini, dalam celebration of prayer. Terima kasih ya Tuhan, berkati. Kami bersyukur dengan ibadah hari ini, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya memberkati aku
tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang jemaatlah dikasih Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekali hari ini. Dan Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya! Yang percaya bersama kita mengatakan